semua orang, sementara Bei Bei mungkin seorang kaisar jiwa, dia tampaknya tidak sekuat Wang Qiwer. Karena itu, mengapa dia tiba-tiba menggunakan taktik yang mirip dengan Shrek? Dengan mengirim kapten lebih dulu, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh tim jika kapten kalah. Namun, Bei Bei sudah naik. Ini adalah kenyataan yang tak seorang pun bisa berubah. Kedua pesaing berjalan bersamaan ke pusat arena dan segera berdiri di depan Douluo Unbreakable. Zheng Zan memandang mereka berdua dan berkata dengan suara rendah, "Tolong sebutkan namamu." Tang Sekte, Bei Bei. Sekte Hantu Suci, Jili. Jili. Nama ini memang menguntungkan. Sayang sekali dia adalah master jiwa jahat. Catatan TL, Jili, berarti keberuntungan dalam bahasa Cina. Penghalang pelindung di sekitar arena mulai meningkat. Pertandingan akan segera dimulai. Kedua belah pihak, ke tempatmu. Bei Bei menatap jauh ke mata lawannya. Jili, yang bertubuh pendek, memiliki sepasang mata gelap. Pupil matanya berwarna hijau aneh yang aneh, dan berfluktuasi terus-menerus. Dia tampak seperti ular berbisa mengintai mangsanya. Aura lawannya yang gelap dan mengancam tidak memengaruhi Bei Bei. Pada saat ini, Bei Bei ditaburi dengan aura yang kuat. Kedua belah pihak berbalik dan berjalan pergi. Bei Bei segera tiba di ujung arena. Jili mencapai ujung arena pada saat yang sama. Kedua belah pihak saling menatap. Douluo Unbreakable Zheng Zan memandang podium utama, lalu ke langit. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Mulai. Dengan teriakannya, chapter semifinal kedua dimulai. Gaya bertarung Bei Bei sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan pengumuman Zheng Zan, dia meraung dengan keras dan ganas, ke titik di mana dunia tenggelam. Tubuhnya bertambah besar, dan sisik naga biru keunguan segera muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Jika Bei Bei tidak bertarung di chapter pertama, kerumunan tidak akan menemukan itu begitu jelas. Namun, chapter pagi telah membiarkan mereka menyaksikan pertarungan antara naga emas dan naga tiruan pencahayaan biru. Ketika Bei Bei melepaskan jiwa bela dirinya, kerumunan langsung berpikir, bahkan tuan jiwa dari Tang Sekte ini memiliki jiwa bela diri naga, dan itu mirip dengan naga petir biru Yu Tianlong yang hampir sempurna. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bei Bei hanya bertarung di komponen grup chapter perempat final. Penampilannya biasa-biasa saja, dan sama menariknya dengan penampilan Su Sanxi. Namun, Sekte Naga Langit memperhatikan jiwa bela dirinya, terutama mutasinya. Tanda hubung. Blue Lightning Tyrant Dragon. Mata Yu Tianlong menyipit. Ini berarti bahwa keduanya mungkin berhubungan dengan darah. Di chapter perempat final, sisiknya tampaknya telah berubah menjadi emas, tapi warnanya berbeda dengan emas daripada Wang Qiwer. Cahaya keemasan dari tubuh Bei Bei tampak lebih pucat daripada Wang Qiwer, tapi bahkan lebih mencolok. Sayang sekali pelindung jiwa yang melindungi ada di sana, yang mencegahnya untuk mengetahui jenis jiwa bela diri yang dimiliki Bei Bei. Karena jiwa bela dirinya menjadi Blue Lightning Tyrant Dragon, Yu Tianlong bisa lebih memahami jiwa bela diri tersebut. Dia tahu bahwa di antara banyak varian jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon, yang murni mungkin bukan yang terkuat. 10.000 tahun yang lalu, jiwa bela diri leluhurnya Yu Xiaogang sudah mulai bermutasi. Kekuatannya menjadi lebih lemah, tetapi ketika dia menggabungkan kekuatan dengan sekutunya untuk membentuk segitiga emas, dia bisa memanggil naga emas yang kuat. Mutan Bei 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 Bit Bit menjadi pucat emas, dan dia berasal dari Akademi Shrek. Apakah ini berarti dia adalah keturunan Yu Xiaogang? Dengan pemikiran ini, Yu Tianlong memandang Bei Bei lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, lawan Bei Bei adalah seorang master jiwa jahat. Sebagai guru jiwa ortodoks, dia tidak punya alasan untuk mendukung tuan jiwa jahat. Oleh karena itu, dia bersorak karena kerabat dekatnya dari Tang Sek diam-diam. Pada saat ini, sekelompok orang lain akhirnya memasuki area istirahat. Yu Tianlong tertegun. Wang Qiwer akhirnya datang. Dia juga membawa tim dari Akademi Shrek. Dia tampak sedikit bingung, tapi untungnya, dia tidak ketinggalan kompetisi. Wang Qiwer duduk di depan. Ketika dia memperhatikan bahwa yang pertama naik adalah Bei Bei, dia tampak menghela nafas lega. Kemudian,
dia berdiri dan memanggil Dai Huabin saat dia membisikkan sesuatu padanya. Ekspresi kebingungan melintas di wajah Dai Huabin, tetapi dia dengan cepat mengangguk dan menggantikannya. Dia kemudian mengambil alih tempatnya. Anggota tim lainnya dari Shrek semuanya bergerak satu kursi ke depan dan akhirnya, kursi terakhir dikosongkan. Wang Qiwer lalu duduk di kursi terakhir. Dia menutup matanya dan tampaknya bermeditasi. Apa yang dia lakukan? Yu Tianlong menatap Wang Qiwer dengan rasa ingin tahu. Sebagai kapten, mengapa dia duduk di belakang? Mungkinkah cedera yang saya berikan padanya pagi ini terlalu parah, dan dia perlu fokus untuk memulihkan diri? Itu tidak mungkin. Dalam kondisi saya, meskipun luka saya lebih buruk daripada miliknya, itu tidak menghentikan saya menonton pertandingan ini. Dengan jiwa bela diri Golden Dragon-nya, dia seharusnya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengerti tindakan Wang Qiwer sama sekali. Namun, Yu Tianlong tidak membiarkan Wang Qiwer menarik perhatiannya. Persaingan di arena akhirnya dimulai. Tanda pisah, Bei Bei meraung, dan dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam mulai bangkit. Sisik menyilaukan Blue Lightning Tyrant Dragon segera menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan lengannya terlihat lebih tebal dan lebih kuat. Lapisan cahaya biru menyinari rambutnya. Dia mendorong dirinya ke arah lawannya dengan kecepatan sangat tinggi. Jili maju juga. Seluruh tubuhnya tampak tanpa beban saat dia melayang ke tengah arena. Tidak ada pihak yang bergerak dengan sangat cepat. Paling tidak, mereka tidak secepat Wang Qiwer. Namun, dalam 2 napas, mereka masih mencapai pusat arena. Bei Bei mengangkat tangannya dan dia menebas lawannya dengan Thunderous Dragon Claw-nya. Aura guntur naga cakarnya tidak semenarik Yu Tianlong. Pandangan yang lebih dekat akan mengungkapkan bahwa ukuran Claw Dragon guntur Bei Bei lebih kecil dari ukuran Yu Tianlong. Lebih sedikit percikan listrik yang mengelilinginya juga. Untuk keterampilan jiwa, ukuran tidak pernah berkorelasi dengan kekuatan absolut. Sebagian besar waktu, ukuran dan kekuatan menunjukkan hubungan terbalik. Ketika Yu Tianlong melihat serangan ini, ekspresi terkejut melintasi wajahnya. Dalam hal kontrol atas listrik, Bei Bei tidak lebih lemah darinya. Cili dari Holy Ghost Sekte bereaksi dengan cara yang sangat aneh. Menghadapi Thunderous Dragon Claw yang kuat, tubuhnya berkontraksi, dan kemudian, gas biru muda yang tak menyenangkan mengalir dari tubuhnya. Setelah itu, tubuh kecilnya mulai mengembang. Atasan hitamnya segera pecah terbuka, dan pemandangan aneh terjadi. Setelah berkembang, cincin jiwa pertama dan ketiga Jili mulai bersinar dengan cahaya. Lapisan sisik biru abu-abu menutupi bagian atas tubuhnya, dan dia tiba-tiba tampak sangat kuat. Tungkai bawahnya menjadi lebih pendek, dan otot-otot melilit tubuhnya yang lebih rendah. Bentuk kepalanya menjadi segitiga, dan bibirnya menonjol untuk mengungkapkan seteguk taring. Saat kepalanya berubah bentuk, tidak ada yang tahu apa bentuk aslinya. Wajahnya, sekarang ditutupi sisik, tampak sangat jahat. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Lengannya menjadi sangat tebal, dan dengan menyilangkannya di depannya, dia bisa memblokir cakar guntur naga Bei Bei. Setelah itu, kaki kirinya keluar, dan orang bisa melihat ukurannya juga bertambah. Demikian pula, itu ditutupi dengan sisik abu-abu yang padat. Ketika kakinya menyentuh tanah, seseorang dapat mendengar ledakan keras, dan gelombang energi yang kuat mengalir ke arah Bei Bei. Gelombang energi ini juga biru keabu-abuan, dan rasanya haus darah. Setelah itu muncul, mengambil bentuk mulut besar yang menyerupai semacam binatang buas. Bei Bei tetap tak kenal takut. Lapisan cahaya putih bersinar dari tubuhnya untuk membentuk penghalang cahaya. Puff! Ketika gelombang energi menghantam penghalang, ia menghilang dengan cepat. Penghalang jiwa pelindung kelas 6. Sekte Tang tidak hanya memiliki jiwa bela diri, tetapi juga alat jiwa. Ketika dia melihat penghalang jiwa pelindung Bei Bei tiba-tiba terlepas, Jili tertegun. Pada saat ini, Bei Bei sudah di depannya. Dia mengulurkan tangan kanannya, yang langsung bertambah panjang. Cakar tajam dari Blue Lightning Tyrant Dragon menebas di kepala Jili. Pada saat itu, lampu listrik berdenyut, dan cakar naga guntur menyerang terlebih dahulu. Di belakang cakar itu adalah cakar naga asli Bei Bei.
Jili bahkan tidak mencoba menghindar. Dia mengulurkan tangan dengan sepasang cakar yang tajam juga. Pertama, dia menghancurkan cakar naga guntur, dan kemudian dia meraih cakar Bei Bei yang sebenarnya. Tidak hanya itu, tetapi mata kecil Jili bersinar dengan cahaya sedingin es. Bibir dan taringnya yang menjulur ke depan, dan lidah hitam keunguan yang menyerupai panah terbang ke tengah dahi Bei Bei. Menyerang dengan lidahnya, tuan jiwa ini memang aneh. Sejauh ini, di turnamen ini, tidak ada yang pernah melihat ini sebelumnya. Namun, orang harus mengakui bahwa itu terlalu mendadak. Bei Bei tanpa sadar mengangkat tangan kirinya untuk memblokirnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 6-nya masih diaktifkan, tetapi lidah hitam keunguan menembusnya. Kemudian, lidah menyentuh cakar naga Bei Bei. Ada ledakan, dan Bei Bei terhuyung mundur. Cakar kanannya tidak berhasil melakukan kontak dengan lawannya. Dengan lidahnya sendiri, Jili bisa membuat retret Blue Lightning Tyrant Dragon. Kekuatan macam apa ini? Selanjutnya, asap mulai muncul dari telapak tangan kiri Bei Bei. Bei Bei langsung bereaksi. Petir menari di tangan kanannya, dan dia menggeseknya dengan cakarnya yang tajam, segera memotong timbangan di tengah telapak tangannya. Hanya dengan cara itu dia bisa menghindari efek korosif racun di sana. Bagian tersulit tentang mengalahkan penguasa jiwa jahat adalah tidak ada yang mengerti mereka dengan baik. Metode dan gaya bertarung mereka seringkali mustahil diprediksi dan dibayangkan. Dengan satu sentuhan itu, Bei Bei berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, dia memiliki pertahanan yang kuat dari Blue Lightning Tyrant Dragon-nya. Jika tidak, dia mungkin harus memotong tangannya sendiri. Di zona tunggu, Xiao Xiao tiba-tiba berseru kaget, "Aku tahu." Brain-Eater. Jiwa bela dirinya adalah seorang Brain-Eater. Petik 2. Semua orang menatapnya. Xiao Xiao kemudian berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar guru berbicara tentang binatang jiwa yang mengerikan yang hidup di selatan benua. Ini disebut Brain-Eater. Ini hidup dari jus otak semua organisme hidup, dan sangat kejam dan haus darah. Setelah Brain-Eater muncul, itu akan menyebabkan kepanikan di wilayah setempat. Dengan hanya satu atau dua Brain-Eaters di sekitarnya, seluruh kota akan menjadi zona mati. Manusia dan binatang buas akan ditemukan dengan lubang kecil di dahi mereka, dengan semua jus otak mereka disedot keluar dari lubang itu." Guru berkata bahwa Brain-Eater adalah makhluk jiwa yang sangat mengerikan. Setelah ditemukan, para master jiwa lokal akan melakukan yang terbaik untuk memburunya. Star Luo Empire bahkan memiliki satuan tugas yang didedikasikan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, binatang buas ini hampir punah. Saya tidak pernah berharap melihat manusia dengan jiwa bela diri ini. Petik 2. Tidak ada yang pernah melihat Brain-Eater sebelumnya. Seperti yang dikatakan Xiao Xiao, hampir punah. Tidak ada yang mengira itu akan muncul sebagai jiwa bela diri. Huo Yuhao dengan cepat bertanya, "Apa kemampuannya? Apa kelemahannya?" Petik 2. Guru Xiao Xiao adalah murid Penatua Xuan. Penatua Xuan telah melihat banyak hal, dan secara alami memahami Brain-Eater dengan baik. Xiao Xiao berkata, "Brain-Eater sangat kuat, terutama lidahnya yang seperti jerami. Ketika serangan, itu sangat kuat. Biasanya, mereka menggunakan lidah mereka untuk memberi makan pada otak mangsanya. Selain kekuatan, Brain-Eater bergerak sangat cepat juga. Pertahanannya luar biasa, dan satu-satunya kelemahan adalah ia tidak bisa menyerang dari jarak jauh. Karena itu, untuk memburu Brain-Eater, seseorang harus menyerang dan menekannya dari jauh sebelum akhirnya membunuhnya." Petik 2. Ketika dia mendengar informasi ini, Huo Yuhao mengangguk. Cahaya keemasan bersinar di matanya, tetapi dengan cepat kembali normal. Di arena, Bei Bei dipaksa kembali oleh lidah Jili. Namun, Jili tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia menginjak tanah dan bangkit. Sepasang cakar raksasa menebas kepala Bei Bei. Pada saat yang sama, lidahnya yang tipis, tajam, dan kuat melesat ke wajah Bei Bei sekali lagi. Dalam menghadapi serangan kuat lawannya, Bei Bei tetap sangat tenang. Jiwa ketiga cincin di tubuhnya bersinar, dan helai petir di sekitar tubuhnya menjadi lebih padat. Cahaya ungu kebiruan yang kuat bersinar terang. Saat Bei Bei mundur, tubuhnya mulai masuk dan keluar dengan cepat. Itu tidak terlalu cepat,
tetapi pada saat itu tampak sangat misterius. Ini adalah teknik rahasia Sekte Tang, trek hantu bayangan hantu. Lidah Jili menyapu melewati kepala Bei Bei beberapa inci. Pada saat itu, Bei Bei sudah di sebelahnya. Sepasang cakar naga meraih lengan kirinya. Dalam hal kekuatan, bagaimana mungkin Blue Lightning Tyrant Dragon lebih lemah dari Brain-Eater? Jili terkejut oleh penghindaran Bei Bei yang tiba-tiba. Dia menjerit dengan nada tinggi. Tubuhnya berputar di udara, dan lengannya, yang seperti dua palu, menabrak Bei Bei. Dua bunyi memekakkan telinga terdengar, Bei Bei mundur dengan 3 langkah. Namun, cakar naganya telah meninggalkan 10 bekas luka putih di lengan kanan Jili. Dia bahkan mampu merobek beberapa sisiknya. Selanjutnya, diperkuat oleh keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, tidak mungkin bagi Jili untuk sepenuhnya memblokir petir Bei Bei. Lampu listrik bersinar di lengan kanannya, dan dia kehilangan semua perasaan di dalamnya. Namun, sebelum Bei Bei bisa melanjutkan serangannya, Jili mengayunkan lidahnya dan menyerang dengan sekali lagi. Kecepatan dan kekuatan lidahnya terlalu kuat. Kemampuan penetrasinya sangat kuat. Lengan Bei Bei masih berdenyut-denyut karena kontak tadi. Tidak peduli seberapa kuat skala naga Bei Bei, dia tidak ingin ditusuk oleh lidah. Sebelumnya, dia hanya bisa memblokirnya dengan pelindung jiwa kelas 6 dan lengannya. Bisa dikatakan bahwa lidah Jili adalah alat pembunuh yang paling kuat. Tidak peduli bagaimana pertempuran berlangsung, selama seseorang ditusuk oleh lidahnya, itu sudah berakhir, dan korban bahkan mungkin mati. Pada jarak sesingkat itu, jari-jari serangan Jili sangat besar. Bahkan jika Bei Bei ingin menghindar, sudah terlambat. Pada saat ini, Bei Bei membuat gerakan aneh. Menghadapi lidah yang tajam, dia tidak menghindar atau mencoba melawan. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya di depannya, seolah-olah dia sedang berdoa. Dalam sekejap itu, percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya, semuanya padat, muncul. Mereka menyerupai hutan kecil petir. Apakah Thunderbolt yang kuat ini? Huo Yuhao berkata dengan tak percaya. Jika bukan karena cincin jiwa kedua yang bersinar dari tubuh Bei Bei, dia tidak akan berani mengatakan ini. Thunderbolt yang tangguh awalnya dimaksudkan untuk digunakan di sekitar pengguna. Kemudian akan berubah menjadi jaringan listrik yang bisa menyerang lawannya seperti skill jiwa tipe domain. Namun, Bei Bei telah mengurangi ukurannya menjadi sangat kecil di antara telapak tangannya. Orang hanya bisa membayangkan jumlah kontrol yang diperlukan. Lidah Jili menembus hutan lebat petir dan guntur dengan mudah. Tampaknya lidah yang tajam akan dengan mudah mencapai Bei Bei. Pada saat itu, semua orang dari Sekte Tang berdiri. Ketika mereka tahu tentang sifat menakutkan dari Brain-Eater, mereka bahkan lebih takut. Di sisi Holy Ghost Sekte, Tang Ya, yang duduk di depan, meraih sandaran lengan kursinya dengan tangannya. Segera, sandaran tangan dihancurkan menjadi bubuk. Mata Scorpion Tiger Douluo menyipit, dan ekspresi parah melintas pada mereka. Namun, dia tidak melakukan apapun. Perhatiannya terpusat pada Jili. Anehnya, orang yang menjadi pusat semua itu, Bei Bei, tampak sangat tenang. Matanya diam ketika dia memandang lidah keunguan, merah berbentuk segitiga mendekatinya. Dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Berhenti. Lidah Jili akhirnya berhenti pada akhirnya, hanya 2 inci dari Bei Bei. Lidah merah gelapnya meneteskan cairan bening. Bau darah menyebar ke sekeliling. Petir dan guntur memutar dan memutar lidahnya, membesar. Jili ingin menusuk ke depan dengan lidahnya, yang memang bergerak maju perlahan. Namun, dibandingkan dengan kecepatannya sebelumnya, itu terlalu lambat. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sekte Tang, yang semuanya berdiri kecuali Huo Yuhao, menghela nafas lega. Wang Donger membenturkan dadanya dan berkata, kakak laki-laki membuat kita semua takut. Su Sanshi berkata, dia melakukannya dengan sengaja. Dengan kepribadian Bei Bei, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak percaya. Orang itu kacau. Lihat dia, dalam hal aplikasi dan penggunaan keterampilan jiwa, Bei Bei bahkan melampaui saya. Ah, pada awalnya, kami tidak begitu jauh dalam hal kekuatan. Namun, sejak ia memperoleh keterampilan jiwa kelimanya, perbedaannya menjadi semakin jelas.
Bahkan setelah saya mendapatkan domain Xuanwu, yang bisa saya lakukan hanyalah membela diri terhadapnya. Bei Bei licik dan licik. Dia tidak akan naik lebih dulu jika dia tidak percaya diri. Petik 2. Orang yang memahami kemampuan bertarung Bei Bei secara alami adalah orang yang mengenalnya paling lama, dan orang yang paling sering bertengkar dengannya, Su Sanxi. Pada awalnya, Huo Yuhao mengenal kakak laki-lakinya dengan sangat baik. Namun, dia telah meninggalkan Akademi Shrek selama 2,5 tahun. Ketika dia kembali, begitu banyak hal telah terjadi sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk benar-benar berinteraksi dengannya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Sanxi, Huo Yuhao merasa lega. Sementara Su Sanxi mungkin tampak tidak dapat diandalkan di saat-saat tertentu, pada saat-saat penting seperti ini, dia tidak akan menghibur semua orang tanpa alasan yang kuat. Saat Seven Monsters Shrek berbicara, ada perkembangan baru seputar kebuntuan di arena. 2 inci, 1,5 inci, 1 inci. Lidah yang berbau itu mendekati Bei Bei perlahan. Semua orang tahu bahwa jika dia tersentuh oleh lidah itu akan menjadi bencana bagi Bei Bei. Namun, dalam kebuntuan ini, tubuh Bei Bei mulai berubah juga. Deru naga rendah terdengar, yang perlahan-lahan menjadi semakin keras. Listrik ungu kebiruan di sekitarnya menjadi lebih terang dan lebih cerah, dan segera, itu berubah menjadi emas. Sisik seperti baju besi tebal di atasnya menjadi transparan, dan tubuhnya sekarang tampaknya ditutupi oleh lapisan kristal emas. Aura cahaya yang intens mulai naik, dan hutan lebat listrik di telapak tangannya secara bertahap berubah dari ungu kebiruan menjadi emas. Saat lampu listrik menyala dan listrik berputar dan berputar, kemajuan lidah menjadi semakin lambat. Tubuh tebal Jili mengerahkan semua kekuatannya. Dia menanamkan kakinya dengan kuat di tanah, dan cincin jiwanya yang pertama dan ketiga mulai bersinar terang dengan cahaya. Bahkan cincin jiwa keduanya mulai bersinar. 3 cincin jiwa pertamanya meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, ini memungkinkan atribut fisik tubuhnya bertemu dengan atribut seorang Brain Eater. Dia sekarang memiliki kekuatan dan kecepatan seorang Brain Eater. Bahkan, dia telah dapat menggunakan kemampuan bawaan seorang Brain Eater ketika dia menerima keterampilan jiwa pertamanya, memungkinkan kepalanya untuk berubah menjadi bentuk seorang Brain Eater. Adapun 4 keterampilan jiwanya yang tersisa, bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Sebaliknya, dalam kondisi ini, dia tidak bisa menggunakannya. Itu benar, lidahnya adalah kemampuan ofensif terkuatnya. Namun, seringkali, kemampuannya yang terkuat juga paling lemah. Master jiwa jahat memiliki 2 sifat. Pertama-tama, gaya bertarung mereka tidak diterima secara luas oleh masyarakat umum. Kedua, budidaya mereka bisa meningkat dengan cepat. Jili, dengan jiwa bela diri Brain Eater-nya, mampu dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan melahap otak musuh-musuhnya, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang buas. Semakin kuat korbannya, semakin cepat kultivasinya meningkat. Ketika jiwa bela dirinya pertama kali terbangun, bahkan dia sendiri tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi guru jiwa, karena dia terus hidup tanpa tujuan. Ketika dia berusia 12 tahun, dia ditemukan oleh Gereja Roh Kudus, dan akhirnya memulai pelatihannya. Hanya dalam 8 tahun, ia dapat berkembang dari remaja yang tidak mengerti apa-apa dengan hanya kekuatan jiwa peringkat 2 menjadi kaisar jahat-jahat peringkat 60. Peningkatan ini tidak akan mungkin bagi tuan jiwa biasa. Lebih jauh lagi, ketika kultivasinya meningkat tanpa henti dengan setiap otak yang dia makan, kondisi mental dan kepribadiannya mulai berubah juga. Ini adalah kejadian umum di antara kebanyakan penguasa jiwa jahat. Namun, alasan dia bisa melahap otak adalah karena lidahnya. Lidahnya, juga, adalah aspek paling penting dan paling kuat dari jiwa bela diri Brain Eater-nya. Begitu lidahnya sakit, dia akan sangat lemah. Oleh karena itu, Jili hanya bisa menarik lidahnya untuk menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat, atau menggunakan lidahnya untuk membunuh Bei Bei. Dengan kepribadiannya yang bengkok, dihadapkan dengan seorang kaisar jiwa dan kemungkinan memakan otaknya, bagaimana dia bisa memilih yang terakhir? Mental yang terpelintir adalah kelemahan umum di antara para penguasa jiwa jahat. Lampu listrik emas tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Saat dia melihat lidah yang mendekat,
tatapan dingin melintasi wajah Bei Bei. Cakar naganya yang tergenggam mulai bersinar. Cahaya emas terang langsung menyatu dengan petir di antara telapak tangannya, mengubahnya menjadi bola cahaya emas listrik. Dengan tangisan kesakitan, Jili akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia tidak lagi berani untuk maju. Sebaliknya, ia mencoba menarik lidahnya dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, sudah terlambat. Orang harus mengakui bahwa lidahnya kuat. Bahkan setelah tersengat listrik, tetap saja tidak hancur. Namun, ini bukan serangan Bei Bei. Alasan sebenarnya mengapa dia mengendalikan lawannya adalah agar dia bisa menyelesaikan transformasinya dari Blue Lightning Tyrant Dragon menjadi Radiant Holy Dragon. Lampu listrik yang mengerikan langsung diperluas. Tubuh Bei Bei bergetar. Dia mencengkeram erat dengan cakar naga kirinya saat dia mengendalikan bola cahaya keemasan yang menarik lidah Jili. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya. Cincin jiwa kelima Bei Bei mulai bersinar terang. Cincin jiwa hitam legam tampaknya telah berubah menjadi emas. Setelah itu, cakar naga kanan Bei Bei mendapatkan kembali bentuk manusianya. Namun, itu benar-benar ditutupi dengan sisik emas. Kemudian, bayangan naga suci Radiant besar muncul di belakangnya. Tangan kanannya langsung berubah menjadi kristal emas. Sisiknya menjadi kabur, dan raungan naga yang keras mulai terdengar dari mulut Bei Bei. Telapak tangannya menabrak lidah Jili. Retak, ledakan menggelegar terdengar. Sebelumnya, tidak ada serangan yang bisa melukai lawannya. Sekarang, dengan telapak tangan ini, pemandangan aneh muncul. Seolah-olah bola guntur liar telah dilepaskan dari telapak tangannya. Dengan tangisan kesakitan, lidah Jili ditutupi dengan cahaya listrik keemasan. Bei Bei menarik paksa dengan tangan kirinya, dan tubuh Jili berguling ke depan tak terkendali. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan sisik abu-abu kebiruan di tubuhnya mulai berderak dengan cahaya listrik keemasan juga. Bei Bei menendang ke depan, dan dalam sekejap mata, dia sudah di depan Jili. Dia mengulurkan tangan dan meluncurkan 3 serangan telapak tangan di Jili. Serangan telapak tangan mendarat di bahu dan dadanya. Jili tercengang. Lidahnya tetap lurus kaku, dan seluruh tubuhnya menggigil. Ketika serangan telapak tangan keempat Bei Bei mengenai dadanya, seluruh tubuhnya sudah diselimuti oleh petir listrik emas setebal lengan. Semua sisik di tubuhnya terbuka. Tanda hubung. Di podium utama, tutor kekaisaran yang misterius, yang duduk di sebelah Bupati Pangeran, Pangeran Mahkota Su Tianran, mengangkat tangan kanannya dan menabrak sandaran lengan kursinya. Tidak ada satu suara pun yang terdengar, tetapi sandaran tangan kursi itu menghilang. Naga Dewa Douluo Muen, Kaisar Naga Demonic Rupture sebenarnya diturunkan. Penghancuran Iblis Kaisar Naga. Bagi Su Tianran, ini adalah nama yang sangat asing. Namun, itu cukup mengejutkan dan membuat marah tutor kekaisaran. Jelas, itu adalah keterampilan jiwa yang cukup kuat. Tanda hubung. Setelah 4 pukulan telapak tangan, Bei Bei perlahan meluruskan. Dia tidak melanjutkan serangannya, tetapi malah mundur. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan di sekitarnya memudar. Dia menarik jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya saat dia berdiri di sana di arena. Zheng Zan, wasit, terpana. Sementara Bei Bei telah mendaratkan 4 pukulan langsung ke lawannya, lawannya seharusnya bisa menahan keempat serangan itu dengan kecakapan defensifnya. Sementara 4 serangan telapak tangan ini tampak menakutkan, menyebabkan tubuh Jili bergetar dengan setiap serangan, dan sejumlah besar lampu listrik dilepaskan, dia tidak bisa kehilangan begitu saja. Lagi pula, dia adalah penguasa jiwa jahat. Namun, tindakan Bei Bei membuktikan bahwa pertandingan itu benar-benar berakhir. Ini karena dia sudah mengeluarkan botol susu, dan diam-diam mengisi kekuatan jiwanya. Matanya terpejam saat dia berdiri di tengah arena. Tanda hubung. Di antara hadirin, sesosok tinggi yang berdiri diam-diam di dekat arena perlahan berkata, "Sempurna. Sempurna." Di sebelahnya, seorang wanita muda yang sangat cantik bertanya dengan heran, "Ao Tian, di matamu, apakah ini sempurna?" Itu benar. Sosok Jangkung adalah guru jiwa yang paling kuat di antara generasi murid yang lebih muda di Sekte Tubuh, Long Ao Tian. Wanita di sebelahnya secara alami adalah Putri Weina. Long Ao Tian mengangguk dengan ekspresi gelap.
Tidak ada salahnya kalah dari Sekte Tang. Bei Bei menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Keterampilan jiwa kelimanya benar-benar sangat kuat. Petik 2. Wei Na bingung. Sepertinya tidak banyak. Petik 2. Long Aotian memandangnya dari sudut matanya, menghela nafas, dan berkata, itu karena kamu belum di level itu. Karenanya, Anda berpikir itu biasa. Baru saja, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, keterampilan jiwa, dan strateginya semuanya digabungkan menjadi satu dengan sempurna. Itulah mengapa serangan sempurna terbentuk. Sementara itu tampaknya hanya 4 serangan telapak tangan, masing-masing telapak tangannya mengguncang saya sampai ke inti. Hari itu, ketika kami berkompetisi, jika dia menggunakan serangan ini, bahkan saya tidak akan berharap untuk menang. Saya harus menggunakan tubuh sejati jiwa-jiwa saya untuk menang, dan meskipun demikian, saya akan terluka parah. Selain itu, saya masih tidak tahu apa keterampilan jiwa keenamnya. Shrek Academy memang sesuai dengan namanya. Seven Monsters Shrek telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Bei Bei bahkan lebih menakutkan daripada Su Sanshi. Petik 2. Ekspresi terkejut muncul di wajah Wei Na. Dia sepenuhnya mempercayai Long Aotian, dan dia juga tahu bahwa dia sangat bangga. Bahkan ketika dia sangat menghormati Bei Bei. Wei Na terkekeh pahit dan berkata, saya merasa bahwa kita telah meremehkan Sekte Tang. Sebelum kita meninggalkan Radiant City, kita harus menemukan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Petik 2. Long Aotian mengangguk dan mendengus setuju. Tanda hubung. Di arena, Jili gemetar hebat, bergoyang-goyang seolah-olah dia mabuk. Akhirnya, kakinya menjadi lunak saat dia berlutut. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sisik-sisik di tubuhnya mulai terurai sepotong demi sepotong. Dia bergumam, wah, wah, tapi dia tidak bisa merangkai kalimat bersama. Sinar cahaya keemasan mulai merembes keluar dari tubuhnya. Perlahan-lahan, cahaya keemasan membeku, dan kemudian mulai menyebar ke segala arah. Bau tak sedap dari tubuhnya memudar, dan digantikan oleh aroma yang jelas dari sesuatu yang baru saja dimandikan oleh sinar matahari yang kuat. Ledakan. Tubuh Jili meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, tidak ada darah yang menyembur keluar dari tubuhnya, dan tidak ada daging yang terbang darinya. Tubuhnya meledak terbuka, dan kemudian berubah menjadi abu di bawah cahaya keemasan. Cahaya keemasan intens tetap di tempatnya dan kemudian berubah menjadi versi miniatur naga suci emas. Itu berlangsung hanya beberapa detik sebelum menghilang. Penonton terpana terdiam oleh ini. Adegan itu terlalu mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Keterampilan jiwa apa ini? Kenapa begitu kuat? Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pada awalnya, Bei Bei tampaknya dirugikan. Master jiwa jahat, Jili, tidak dapat diprediksi dan kuat. Secara khusus, lidahnya dan pertahanannya yang kuat tampaknya telah memaksa Bei Bei ke sudut. Namun, akhir dari pertempuran ini datang begitu cepat. Keempat ledakan gemuruh tampaknya mampu meledakkan hati semua orang. Seorang penguasa jiwa iblis tingkat kaisar jiwa mati dalam pertempuran, begitu saja. Tanda hubung. Zona tunggu Detang Sek. Huo Yuhao duduk di sana sambil menatap Bei Bei dengan bodoh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah Kaisar Naga Demonik Rupture Guru. Kakak lelaki mampu menggunakan keterampilan jiwa ini. Tidak heran dia tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa kelimanya ketika dia bertarung melawan kita. Ini sebenarnya adalah Kaisar Naga Iblis Pecah. Dengan keturunan Sovereign sebagai fondasinya, dan dengan jiwa bela diri naga suci emas sebagai sumbernya, ia mampu menghancurkan segalanya. Selain itu akan berkembang seiring kultivasi seseorang meningkat. Itu adalah perwakilan keterampilan jiwa yang kuat dari Douluo berjudul sejati, atau bahkan Douluo transenden, atau bahkan Douluo utama. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao adalah murid langsung Muen, dia hanya mewarisi keturunan Sovereign, banyak pengalaman Dewa Naga Douluo, dan penelitiannya tentang jiwa-jiwa bela diri. Bagaimanapun, jiwa bela dirinya tidak seperti milik gurunya. Tidak ada cara baginya untuk meniru kekuatan gurunya. Namun, Bei Bei bisa melakukannya.
Bei Bei mampu mengembangkan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon-nya menjadi naga suci Radiant. Kemampuan Muen yang baru diteliti memanfaatkan kekuatan naga suci Radiant sebagai cetak biru dan sehingga Bei Bei bisa meniru itu. Sebagai murid Muen, Bei Bei telah berlatih bersamanya sejak ia masih kecil. Sementara Huo Yuhao mewarisi pengalaman, pengetahuan, dan gaya bertarungnya, yang membantunya memperluas pengetahuannya, membuat lebih banyak penemuan sendiri, dan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Bei Bei mengikuti jalan Muen, dan mewarisi Dewa Naga Douluo Esensi. Apakah gadis naga emas, Wang Qiuer, guru jiwa paling kuat dengan jiwa bela diri naga di turnamen ini? Pikiran ini tiba-tiba ada di benak setiap orang yang menyaksikan pertandingan ini. Sekte Tang versus Sekte Roh Kudus, chapter penyisihan individu. Sekte Tang, kemenangan. Chili, anggota Sekte Roh Kudus, mati.